slow up. No, I don't take the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez jadi kunci rencana besar Ducati. Casey Stoner, ini bukan soal 2025 saja, ini tentang masa depan. Langkah Ducati merekrut Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 ternyata bukan sekadar gebrakan untuk mencari kemenangan instan. Mantan juara dunia dan legenda MotoGP, Casey Stoner, mengungkap bahwa keputusan itu adalah bagian dari strategi jangka panjang Ducati untuk menghadapi perubahan besar yang akan datang di MotoGP. Stoner dengan jujur mengaku sangat mengapresiasi langkah berani Ducati, terutama sang general manager Gigi Dall'Igna, dalam membawa Marquez ke tim pabrikan. Bagi Stoner, kehadiran Marc bukan hanya demi merebut gelar tahun ini, tapi juga sebagai pondasi untuk menjaga supremasi Ducati di masa transisi penting menuju regulasi baru MotoGP 2027, yakni mesin berkapasitas 850 cc. Desmos edisi sudah berkembang sejauh yang bisa mereka lakukan. Tapi dengan regulasi yang membatasi pengembangan mesin hingga 2027, Ducati butuh seseorang yang bisa menjaga api kemenangan tetap menyala. Dan siapa lagi kalau bukan Marc Marquez? Ungkap Stoner dengan nada meyakinkan. Menurutnya, Ducati menyadari bahwa dominasi mereka perlahan mulai didekati rival-rival seperti Aprilia dan KTM, yang mulai tampil konsisten di papan atas. Ditambah lagi, performa dari para pembalap Ducati sendiri di musim ini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, kecuali Marc Marquez. Data tak bisa berbohong. Dari 12 seri yang sudah digelar, Marquez berhasil memenangi 11 sprint race dan 9 balapan utama. Bahkan ketika cuaca tidak menentu dan motor tak selalu dalam kondisi ideal. Sementara itu, pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, yang juga rekan setimnya, justru masih kesulitan menemukan ritme. Bagnaia hanya sekali naik podium. Itu pun terjadi karena Marquez mengalami crash di kota. Casey Stoner memaparkan bahwa Ducati butuh waktu dan ruang untuk memfokuskan pengembangan mesin baru mereka. Dan dengan adanya larangan pengembangan mesin selama 2 musim sebelum 2027, maka Ducati tak punya banyak opsi. Mereka butuh penyeimbang. Kalau motor tak bisa dikembangkan, maka pembalap harus menutup kekurangan itu dengan kemampuan luar biasa. Dan Marc sudah membuktikan bahwa dia bisa, jelas Stoner. Stoner juga menilai bahwa strategi Ducati sangat logis, memaksimalkan potensi Desmos edisi GP25 yang sudah mendekati batasnya, dan sambil itu, mengandalkan Marquez untuk terus meraih hasil terbaik. Sementara para insinyur bekerja di balik layar membangun mesin 850 cc untuk era baru MotoGP. Ducati bukan hanya memikirkan musim ini. Mereka berpikir jauh ke depan. Dan Marc adalah jembatan terbaik menuju masa depan itu, tambahnya. Melihat Marc begitu dominan, bahkan saat motor diatur dalam berbagai mode setup berbeda, Stoner yakin ini adalah pertanda bahwa Ducati sedang bermain catur jangka panjang. Mereka tahu akan menghadapi fase sulit, tapi mereka juga tahu siapa yang bisa membantu mereka melewati itu. Langkah Gigi merekrut Marc adalah bukti kecerdasan strategi tingkat tinggi. Mereka ingin tetap berada di depan, tak peduli apapun yang terjadi di 2026 dan 2027. Dan selama ada Marc di atas Desmos edisi, saya rasa mereka tidak perlu khawatir, tutup Stoner dengan keyakinan tinggi. Marc Marquez bikin Marco Rigamonti terheran, juara dalam segala mode, ini di luar nalar. Konsistensi, ketangguhan, kejeniusan. 3 kata itu rasanya belum cukup untuk menggambarkan performa luar biasa Marc Marquez di paruh pertama MotoGP 2025. Di tengah ketatnya persaingan dan tekanan dari rival-rival tangguh, sang juara dunia 8 kali justru tampil tak terbendung. Dari lintasan kering, hujan, hingga kondisi cuaca tak menentu, Marquez tetap keluar sebagai pemenang. Namun bukan hanya penggemar atau penonton netral yang dibuat takjub. Marco Rigamonti, yang merupakan crew chief sekaligus otak teknis di balik keberhasilan Marquez di Ducati, mengaku benar-benar terheran atas performa anak asuhnya. Dalam keterangannya, Rigamonti mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marc bukan hanya luar biasa, tapi di luar nalar. Jujur saja, saya sering berpikir bahwa saya sudah melihat semua yang bisa dilakukan pembalap hebat. Tapi Marc, dia seperti berada di dimensi yang berbeda, ungkap Rigamonti dengan nada kagum. Apapun mode setup motor yang kami gunakan, dia tetap bisa menang. Itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang pembalap, bahkan oleh yang terbaik sekalipun. Dalam 12 seri MotoGP 2025 yang sudah berjalan sejauh ini, Marquez mencatatkan 11 kemenangan sprint race dan 9 kemenangan balapan utama.
Catatan yang begitu mengesankan ini hanya dinodai oleh satu kesalahan tunggal, yaitu saat ia DNF, did not finish, di Circuit of the Americas, kota Austin, Amerika Serikat. Dalam balapan itu, Marquez terlalu dalam mengambil tikungan dan kehilangan grip. Namun, bagi Rigamonti, insiden tersebut bukan kegagalan, melainkan satu-satunya momen manusiawi dari seorang pembalap yang tampil seperti mesin sempurna. Ya, satu kesalahan di kota memang terjadi. Tapi selain itu, dia sempurna, tambahnya. Bahkan di Le Mans, saat cuaca tidak menentu dan banyak pembalap kesulitan membaca kondisi lintasan, Mark tetap tenang. Dia memang sempat salah strategi, tapi tetap bisa finish di podium kedua. Itu luar biasa. Le Mans memang jadi titik menarik dalam pembuktian Marquez. Saat beberapa pembalap gugup dalam menghadapi pergantian cuaca yang cepat, Marquez tetap tampil tenang. Keputusan untuk tetap bertahan dengan ban tertentu sempat disesalkan, namun dengan insting tajamnya, ia bisa menebusnya dan naik podium dengan penuh wibawa. Marco Rigamonti juga mengungkap bahwa apa yang membuat Mark berbeda adalah kemampuannya memahami karakter motor secara mendalam. Tidak hanya mengandalkan feeling, Mark paham bagaimana membaca data, memahami tekanan ban, temperatur aspal, dan menyesuaikan gaya balapnya secara real-time. Banyak pembalap hanya mengandalkan insting. Tapi Mark menggabungkan insting itu dengan data. Dia membaca angka, lalu menerjemahkannya menjadi tindakan di lintasan. Saat kami ubah sedikit settingan elektronik atau suspensi, biasanya pembalap butuh waktu adaptasi. Tapi Mark, 2 lap saja cukup baginya untuk menyatu dengan motor, papar Rigamonti. Sebagai kepala teknisi, Rigamonti menyebut Marquez sebagai anugerah dan tantangan. Anugerah karena ia membuat semua kerja keras tim terasa sepadan. Tantangan karena level Marquez memaksa semua kru bekerja lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih teliti. Dia selalu menuntut lebih. Tapi bukan dengan nada marah atau tekanan, melainkan dengan rasa ingin tahu dan tekad besar untuk menang. Mark selalu bertanya, kalau begini, bisa lebih baik nggak? Dan itu mendorong kami berpikir keras. Dia menginspirasi, ucap Rigamonti dengan suara bergetar. Menjelang paruh kedua musim, Ducati tentu berada dalam posisi paling nyaman di klasemen. Namun, bagi Rigamonti, ini bukan waktu untuk bersantai. Mark bukan tipe pembalap yang puas. Dia haus kemenangan. Dan tugas kami adalah memastikan bahwa setiap kali dia naik motor, dia mendapatkan yang terbaik. Karena dia juga memberikan yang terbaik, tutupnya. Marc Marquez tak menyangka bisa dominasi paruh musim MotoGP, ini melebihi ekspektasi saya sendiri. Tak ada yang bisa membantah bahwa musim ini menjadi titik balik luar biasa dalam karir Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera dan inkonsistensi, pembalap asal Cervera itu kini kembali tampil sebagai raja lintasan, bahkan lebih dominan dari sebelumnya. Yang paling mengejutkan, bukan hanya publik yang tak menyangka, tetapi Marc Marquez sendiri pun terkejut dengan hasil yang diraihnya bersama Ducati di paruh pertama musim ini. Musim ini menandai debut Marc bersama pabrikan Ducati sebagai pembalap tim utama. Setelah perjalanan panjang bersama Honda dan satu musim adaptasi dengan tim satelit Gresini, banyak pihak menaruh ekspektasi tinggi, namun tetap realistis terhadap performanya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, Marc Marquez merajai musim dengan catatan kemenangan yang luar biasa. Dalam 12 seri sprint race MotoGP 2025 yang telah digelar sejauh ini, Marc berhasil mencatatkan 11 kemenangan, sebuah torehan yang bahkan belum pernah ia raih di masa kejayaannya dulu. Satu-satunya pembalap yang mampu menghentikan dominasi Marquez hanyalah adik kandungnya sendiri, Alex Marquez, yang berhasil menang di satu sprint race, seolah menjadi catatan manis dalam rivalitas keluarga. Sementara itu, dalam 12 main race Marc sudah mengantongi 9 kemenangan mutlak. Tak hanya menang, Marc bahkan memenangkannya dengan gaya yang mengingatkan publik pada sosok The Baby Alien di masa puncaknya. Cepat, presisi, dan seolah tak tersentuh. Yang lebih mencengangkan, sebagian besar kemenangan itu didapat tanpa perlawanan berarti dari pembalap lain, seakan lintasan hanya milik Marc seorang. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Marc dengan jujur mengungkapkan perasaannya tentang pencapaian tersebut. Saya sendiri tidak menyangka akan secepat ini nyetel dengan motor. Jujur, saya berpikir butuh setidaknya setengah musim hanya untuk memahami karakter Desmos Edisi secara menyeluruh, ucapnya dengan nada rendah hati. Tapi ternyata, saya merasa klik sejak awal.
Mark mengakui bahwa performa dominannya bukan hanya karena kecepatan semata, tetapi karena kerja sama tim yang luar biasa di dalam pedok Ducati. Saya punya kru teknik yang tahu persis apa yang saya butuhkan. Motor ini punya potensi besar, dan saya merasa seperti menemukan kembali versi terbaik saya, tambahnya. Namun, di balik dominasi ini, tersimpan juga rasa haru dan syukur. Mark sadar bahwa ia pernah berada di titik terendah, cedera panjang, keraguan publik, bahkan prediksi bahwa ia takkan pernah kembali kompetitif. Namun hari ini, ia justru membuktikan sebaliknya, bukan hanya kembali, tapi mendominasi. Saya tidak ingin terlalu percaya diri. MotoGP itu bisa berubah dalam sekejap. Tapi sejauh ini, saya hanya bisa bilang saya menikmati setiap laps, setiap tikungan, dan setiap kemenangan, ujar Marquez sambil tersenyum. Kembalinya Marquez ke puncak klasemen bukan hanya jadi catatan penting dalam sejarah Ducati, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua penggemar MotoGP bahwa juara sejati bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dan jika paruh musim pertama ini adalah tanda-tanda dari apa yang akan datang, maka bisa jadi dunia sedang menyaksikan era baru dominasi Marc Marquez, kali ini bukan bersama Honda, tetapi dengan warna merah menyala milik Ducati. Dani Pedrosa bongkar keistimewaan Marc Marquez, kelemahannya justru jadi sumber kekuatan terbesarnya. Nama Marc Marquez kembali menjadi pusat sorotan di MotoGP 2025. Bukan hanya karena torehan kemenangannya yang nyaris tanpa celah, tapi juga karena sifat unik dan kemampuan luar biasa yang tak dimiliki pembalap lain, sebagaimana diungkap langsung oleh sahabat dan mantan rekan setimnya dulu di Honda, Dani Pedrosa. Dalam sebuah wawancara emosional yang penuh makna, Pedrosa membeberkan sisi lain dari Marquez, bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai pribadi yang dibentuk oleh rasa sakit, keberanian, dan keyakinan tak tergoyahkan. Secara fisik, dia sudah sangat kuat. Tapi yang membuatnya berbeda adalah bagaimana dia membentuk tubuhnya lewat kerja keras bertahun-tahun, ujar Pedrosa. Namun, lebih dari kekuatan fisik, refleks tajam dan keberanian ekstrim Marc lah yang membuatnya tak tertandingi. Pedrosa mengungkapkan bahwa di antara banyak rider yang tangguh, Marquez adalah satu-satunya yang benar-benar tidak takut terhadap cedera. Refleksnya luar biasa, dan yang paling penting, dia paling tidak takut cedera. Itu membuatnya bisa mengambil risiko yang tak bisa diambil pembalap lain, tambahnya. Salah satu hal yang disoroti Pedrosa adalah kemampuan Marquez dalam melibas tikungan kiri, bagian lintasan yang secara teknis dianggap paling sulit dan berisiko. Marquez bisa menekuk batasan itu, seolah rasa takut tidak pernah tertanam dalam dirinya. Dia sangat kuat di tikungan kiri. Padahal itu salah satu bagian paling sulit. Tapi justru karena ketidaktakutannya itulah, dia jadi sangat kuat. Kelemahannya adalah kekuatannya. Pedrosa tak menutup mata bahwa Marquez pun pernah mengalami kejatuhan besar. Ia pernah salah mengambil keputusan, bahkan harus absen panjang karena cedera serius. Tapi alih-alih hancur, momen-momen kelam itu justru mengasah ketajamannya sebagai seorang juara. Dia pernah membuat kesalahan di masa lalu dan itu sempat mengurangi kemampuannya. Tapi dia belajar. Dan sekarang, dia kembali lebih matang dari sebelumnya, ujar Pedrosa. Melihat performa Marquez paruh musim ini, Pedrosa bahkan berani mengatakan gelar juara dunia 2025 sudah nyaris pasti jatuh ke tangan The Baby Alien. Jika tidak ada masalah besar yang terjadi, dia akan memenangkan kejuaraan dunia ini. Kita hampir bisa memastikan itu. Lebih lanjut, Pedrosa menyampaikan kalimat penuh keyakinan yang mencerminkan rasa kagum sekaligus rasa hormat mendalam. Mereka di Dorna bahkan sudah bisa mulai membuat piala atas nama Marc Marquez, tutup Dani Pedrosa. Pernyataan itu bukan hanya bentuk pujian. Itu adalah pengakuan tulus dari seorang veteran, seseorang yang pernah berdiri sejajar dengan Marquez di lintasan, mengenalnya secara personal dan profesional. Pedrosa tahu bahwa Marquez bukan hanya cepat, tapi juga berbeda. Musim 2025 mungkin belum selesai, tapi gelombang dominasi Marquez terasa begitu kuat dan stabil. Ia bukan hanya mengoleksi kemenangan, tapi juga menunjukkan sisi kematangan, kecerdasan taktis, dan keberanian yang telah diasah dari luka-luka masa lalu. Dan saat rival-rivalnya masih mencoba mencari celah untuk mengejar, Marquez terus melaju, membawa angin kemenangan yang tak lagi sekadar mimpi, tapi hampir jadi kenyataan. Bos Aprilia siap ganggu hegemoni Ducati dan Marc Marquez. Dari tim yang sempat dipandang sebelah mata, kini Aprilia Racing menjelma menjadi kekuatan baru yang mulai menggoyang ketenangan pedok MotoGP. Marco Bezzecchi, nama yang sebelumnya belum terlalu diperhitungkan sebagai penantang gelar, dalam sekejap mengubah arah peta persaingan.
Dengan 2 podium dari 3 balapan terakhir, Aprilia kini tak lagi hanya bicara soal konsistensi, mereka mulai membicarakan kemenangan. Setelah sempat terseok di awal musim, Aprilia menunjukkan taringnya secara perlahan tapi pasti. Penampilan kolektif dari Bezzecchi, Ai Ogura, Raul Fernandez, hingga Lorenzo Savadori menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bergantung pada satu nama. Kini dengan kembalinya Jorge Martin dari cedera panjang, Aprilia benar-benar punya komposisi yang bisa menebar ancaman serius. Namun dari semua kabar positif itu, yang paling menggetarkan adalah pernyataan dari sang bos tim, Massimo Rivola. Dengan penuh keyakinan, ia mengirim sinyal yang tak bisa dianggap angin lalu, sebuah peringatan langsung untuk Marc Marquez dan Ducati. Kami sedang berkembang cepat. Jika harus bersaing dengan Marc Marquez dan Ducati, yang tampak mendominasi, saya yakin kami bisa menjegal mereka, tegas Rivola. Pernyataan itu bukan hanya bentuk percaya diri, tapi juga manifestasi dari transformasi besar-besaran yang sedang dilakukan Aprilia pada motor andalan mereka, RSGP. Motor itu kini jauh lebih kompetitif, lebih stabil di tikungan, lebih cepat di trek lurus, dan lebih responsif dalam pengereman. Semua perubahan ini tampak nyata saat Bezzecchi naik podium di GP Belanda dan GP Ceko, dua trek dengan karakteristik yang berbeda. Menurut Rivola, puncak dari pengembangan RSGP ini akan terasa mulai bulan September. Namun ia tak ingin menunggu sejauh itu. Seri berikutnya di Red Bull Ring, Austria, pada pertengahan Agustus, diyakini jadi titik pembuktian apakah Aprilia bisa benar-benar menggoyang dominasi Ducati. Austria bukan trek favorit kami. Tapi Bezzecchi terus menunjukkan kemampuan adaptasinya di berbagai sirkuit. Saya hanya bisa melihat peluang, bukan batas, lanjut Rivola dengan nada penuh semangat. Pernyataan itu membuat suasana di grid semakin panas. Ducati, yang selama ini tampak tak tersentuh dengan sederet kemenangan Marc Marquez, mulai dilirik oleh para pesaingnya. Dan Aprilia, yang sempat bergerak dalam diam, kini mulai menabuh genderang perang. Bezzecchi sendiri tampil makin percaya diri. Ia tak lagi ragu-ragu menekan lawan di laps akhir, dan kini tampil sebagai pembalap yang haus pembuktian. Jika Aprilia berhasil menjaga momentum ini, bukan tak mungkin mereka bisa menjadi pengganggu besar dalam perebutan gelar dunia. MotoGP 2025 belum mencapai titik klimaks. Tapi satu hal yang pasti, setelah GP Ceko ini, Marc Marquez dan Ducati tidak lagi bisa tenang. Aprilia datang bukan untuk sekadar memeriahkan, mereka datang untuk mengubah permainan. Dan Red Bull Ring bisa menjadi saksi pertama, di mana ancaman Aprilia benar-benar jadi nyata.